pagi loh ini loh. Selamat pagi. Kira nggak Mari, silakan, silakan kan? sini. Nggak Enggak. ganggu kan? Mari. Kayaknya berhati-hati sekali ya. Iya, soalnya ya Sini Mas, agak mau geser tadinya mau salaman tapi kalau nggak enak banget sama yang lain katanya jauh-jauh. Tapi ini jaraknya juga nggak aman ya Nggak aman, sebenarnya. kita kurang. Mungkin sudah mentak ya Mas. Harusnya. Ya, menghormati yang ada dalam situasi pandemi. Iya. Ya. Betul. Nah, ini kenalin teman-teman saya, teman SMA dengan teman kuliah juga. Kok yang itu ketemu pas kuliah kita. Kebetulan mereka jodoh, ketemu pas kuliah, jadi ya sampai sekarang mengikuti akan teman-teman yang sebagian lainnya. Ya. Nah, monggo, kenalin Mas. Ya. Perkenalkan, nama saya Aan. Saya temannya Una dari SMA sampai kuliah S1. Sekarang saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta. Istri saya. Teman saya juga. Iya. Perkenalkan, nama saya Eca. Saya dulu berteman dengan Una ini di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Psikologi, betul ya? Terus sekarang saya bekerja di Universitas Kristen Indonesia, khususnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Oke. Lebih spesifik di program studi bimbingan dan konseling. Oke. Seperti itu. Iya. Nah, nanti kita akan ada tema-tema yang menarik nih seputar pendidikan. Tapi sebelumnya kita mau jalan-jalan dulu keliling sawah biar bisa membunuh virus katanya. Katanya bunuh virus. Katanya. Mumpung mataharinya agak terik. Ya, nggak terlalu terik. Oke, kita lanjut lagi nanti. Jadi berarti lagi libur Pak, atau gimana? Ini baru WFH. WFH. Tidak libur ya. Tidak libur. Tidak boleh menyebut libur, tetap Oh, bekerja tetap dari bekerja. rumah. Work from home. Work from Kerja home. dari rumah. Bekerja dari rumah. Dari kapan tuh berarti? Kami di Jogja sudah dari 20 sekitar Maret. 20 Maret. Oh, berarti pas mulai-mulainya itu ya berarti ya? Iya. Sebelum PSBB diberlakukan di Jakarta, tapi sudah mulai waktu itu apa ya? Lockdown. Lockdown ya. Oh, Itu mulai itu berarti apa namanya? Perkuliahannya tetap jalan tapi? perkuliahan jalan. Sampai sekarang perkuliahan jalan. Perkuliahan tetap Terus berjalan. metodenya gimana tuh? Maksudnya untuk memberikan apa? Kuliahnya gimana itu caranya tuh? Kalau saya sih biasanya menggunakan media daring atau online ya, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Oke. WhatsApp group, Heeh. atau juga Microsoft Teams seperti Oke, itu. oke. Walaupun kita nggak bertemu secara langsung, tapi menggunakan video yang ada itu kita bisa tetap bertatap muka seperti itu. Itu berarti jam perkuliahannya sama berarti ya dengan yang dijadwal gitu ya? Ya, kalau saya pribadi sih selalu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena kalau saya mengubah, walaupun sebenarnya bisa saja fleksibel ya, tapi kan mungkin ada dosen lain juga yang akan mengajar di jam yang sama atau di jam yang lain seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan jam yang sama yang sudah ditentukan supaya lebih mudah juga untuk mahasiswa menentukan waktu seperti itu jadi lebih gampang atau? Maksudnya? Maksudnya pembelajaran itu menjadi lebih mudah atau lebih ribet atau lebih gimana? Ya sebenarnya sih ada plus minusnya. Plusnya karena kita nggak perlu terlalu persiapan yang seperti apa, kita nggak perlu datang
karena kan rumah kami di BSD ya, kalau di Hmm. Jakarta itu saya mengajar di UKI itu Oh, sekitar Dekat Semanggi 2,5 itu ya jam. masalah ya? No, Oh bukan ya? UKI itu di Cawang, Jakarta Oh, Timur. iya, iya, Nah, sorry, kami sorry. berada di rumah di Tangerang kan. Nah itu jarak dari rumah ke kantor itu bisa mencapai 2 jam lah kalau Oh. macet. Nah jadi tidak perlu seperti itu. Mm. Persiapan paling hanya mandi, merapikan Mm. diri, Ya. kemudian langsung bisa mengajar seperti itu. Terus minusnya ya karena tidak bertatap muka langsung, Mm. jadinya kesulitan menangkap ekspresi emosinya mereka itu Oke. seperti apa. Apakah mereka sudah memahami materi yang diajarkan atau belum, itu Mm-mm. agak butuh effort yang lebih besar untuk bisa mengetahui itu gitu. Berarti metode ini tuh baru diaplikasikan tuh berarti emang setelah lockdown itu ya? Atau sebelumnya Enggak udah pernah? juga, enggak Belum udah pernah juga? Iya, karena oke. banyak universitas itu sebelum lockdown pun sudah menerapkan yang istilahnya Kuliah jauh-jauh. perkuliahan, ya Oh. bukan perkuliahan jarak jauh tapi perkuliahan menggunakan online atau daring. Oh iya. Berarti sebelumnya memang sebenarnya udah sudah ada ya. Ya. Jadi Sudah. ketika itu diterapkan ya hanya mungkin frekuensinya lebih sering ya. Tapi daripada ya, sebelumnya. berbeda sih kalau misalnya pengalaman saya Hmm. sebelum pandemi ini, sebenarnya universitas juga sudah mendorong dosen-dosen itu untuk membuat kelas-kelas daring seperti ini ya. Cuma waktu itu mungkin tidak merasa terpaksa, sehingga Oke. banyak ya. rekan-rekan dosen yang masih merasa bahwa nanti sajalah gitu, atau kelihatannya kok lebih berasa atau lebih valid kalau kemudian mengajar muka. itu bertatap muka. Hmm. Terus ya mungkin rekan-rekan dosen juga yang senior juga merasa itu sudah bukan zaman saya belajar menggunakan handphone Lebih saja konvensional susah. ya. Jadi kalau Oke. menggunakan teknologi yang sekarang susah, jadi saya lebih baik mengajar. Tetapi kan akhirnya pandemi ini tuh semacam Memaksa, memaksa ya. semua orang untuk berubah saat itu Betul. juga bersamaan, dan tidak perlu pakai surat keputusan menteri. Oke. Langsung semua orang Ya. berubah. karena memang terpaksaan ya. Ya apa ya namanya? Memang merubah banyak hal sih. Ya. Tidak cuma institusinya, pengajarnya, pendidiknya, tapi juga Mahasiswa. siswanya gitu. Ya ini kan kalau dari kacamata dosen nih, kalau bagi pengajar itu dengan metode yang saat ini ya, itu apakah relevan nantinya itu akan digunakan setelah pandemik berakhir nggak sih? Oh, relevan. Saya merasa Ataukah mungkin ada perubahan nantinya? Atau ternyata pandemik ini memang memacu atau mengakselerasi bahwa program ini harus tetap berjalan dan seterusnya? saya melihat sebenarnya program ini relevan, bisa diterapkan karena toh seperti tadi saya bilang sebelum pandemi ini pun banyak juga program-program serupa. Misalnya kalau kita lihat di website ya, itu kan ada misalnya IDX atau IDX dari Indonesian X yang waktu itu salah satu penggagasnya misalnya Prof. Renat Kasali misalnya. Itu dia menyediakan kelas-kelas kursus online, atau Prof. Made yang dari UNAIR itu yang membuat, jadi misalnya UNAK mau belajar tentang supply chains, langsung dari Prof. Made itu, terus kemudian masuk ke kelas itu mendaftarkan, nanti akan mendapatkan materi kapanpun kalau bisa, sudah direkam. Lah itu kan sebenarnya sudah ada sebelum pandemi. EDX juga membuat itu, misalnya Harvard Business School. Tapi berarti recording ya? Recording. Kalau Dan yang interaksi itu ada nggak ya kira-kira? ada di beberapa itu juga dimungkinkan untuk interaksi. Oh, oke. Cuma waktu itu kan tidak berpikir untuk menghadapi sebuah pandemi. Hanya metode ini dibuat supaya orang dari manapun, kapanpun bisa belajar, tidak terbatas ruang dan waktu. Oke. Jadi orang tidak perlu datang, oh gue mau sekolah nih sama misalnya Profesor A. Wah tapi kan Profesor A itu kan adanya misalnya di Bali atau di Surabaya atau di Sumatera gitu. Gara-gara terus dibuatkan sebuah media seperti itu yang kita bisa belajar. Oke. Awalnya tujuannya sebenarnya untuk itu. Ya. Berarti misal nih nanti pandemi ini berakhir, ya semoga cepat ya. Ya, amin. Itu berarti nanti tetap aja metode ini akan dipakai berarti Iya, ya. betul. Tapi dalam proporsi yang sama ataukah gimana kira-kira kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih sebenarnya
kondisi ini sebenarnya pembelajaran yang cukup baik juga ya, secara tidak langsung, karena pemerintah, program pemerintah sendiri atau misalnya dunia pendidikan sendiri mengajarkan tentang pembelajaran konstruktivis. Dalam arti bukan lagi teacher center learning, tapi lebih kepada student center learning. Jadi situasi ini memaksa kepada mahasiswa, siswa atau siapapun yang ingin belajar itu mencari informasi sendiri ilmunya. Kemudian tugas dosen atau guru ya itu sebagai pendamping atau mendampingi, mengarahkan dan fasilitator. Oke. Ya enggak sih, bakalan tidak hilang kok. Maksudnya gini, pandemi ini berakhir, metode ini tuh tidak akan hilang. Malah ini subjektif ya, tapi orang tuh akan mulai berpikir apakah kita masih butuh ruang kelas enggak sih? Itu akan terus berkembang gitu ya. Setelah pandemi ini tuh malah orang berpikir butuh ruang kelas enggak sih? Atau mungkin dugaan saya di suatu masa, di masa mendatang itu siswa atau mahasiswa itu bisa saja bilang sama dosennya adalah, Pak, Bu, kita nggak perlu deh di kelas, nanti kita dari rumah masing-masing saja ya. Iya, benar. Nah ini yang saya pun juga punya gambaran sama bahwa nanti kedepannya pandemi ini memang merubah semua ya. Mungkin memang akselerasi itu toh. Itu kayak dipercepat toh. Perasaan ini hanya ketika saya misalnya kami beribadat di depan televisi. Oh iya. Yang dulu kelihatannya itu kan tabu gitu ya. Tiba-tiba sekarang bisa. Terus suatu saat ketika masa ini berakhir gitu, ada nggak toh kemungkinan, dan mungkin masih akan ada pemikiran, nggak apa-apa toh sebenarnya kita beribadat dan ikut di depan televisi walaupun misalnya gereja atau masjid itu sudah bisa dipakai lah. Mungkin saja itu mungkin juga pemikiran yang sama terjadi pula di dunia pendidikan. Betul. Tapi kalau dulu memang mahasiswa memang disarankan memang dia lebih bisa mengeksplorasi diri ya. Nah berarti kalau dengan kondisi saat ini, kalau menurut kalian bagi para siswa nih menjadi tantangan tersendiri nggak sih, atau menjadi beban sendiri nggak sih bagi mereka untuk belajar dengan metode seperti saat ini bagi para siswa ya, kalau menurut kalian para dosen? Iya, otomatis iya. Karena secara tidak langsung mereka juga dipaksa untuk lebih memahami tentang teknologi seperti itu. Kemudian belajar mandiri, yang mungkin awalnya mereka harus belajar halaman sekian sampai sekian. Terus mereka dipaksa untuk mencari informasi itu sendiri sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya yang bisa mereka dapatkan, seperti itu, tanpa harus tergantung pada perintah dari dosen itu sendiri. Saya membayangkan juga nantinya mahasiswa itu memang akan lebih mengeksplorasi diri, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tinggal nanti di ujian akhir harus face to face. Seberapa banyak udah kamu pengetahuan yang kamu ketahui saat ini kan? Kalau saya sharing pengalaman saya ya dengan berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa ketika mengevaluasi perkuliahan model ini, metode ini itu kemarin itu yang dikeluhkan mahasiswa ya ini, Mas, tugasnya jadi banyak sekali gitu. Nah, yang selama ini tuh mungkin ada tatap muka di kelas, di ruang kelas, dan dosen menjelaskan. Mungkin beberapa rekan dosen tuh ketika menggunakan media daring bingung, atau misalnya gini, 1 jam, 2 jam di ruang kelas itu rasanya cepat, tapi kenapa materi sebanyak itu kalau di dalam media daring jadi cepat selesai ya? Belum setengah jam sudah semuanya tersampaikan lah. Yang muncul ya di awal-awal ini yang muncul kok terus kemudian teman-teman anak-anak mahasiswa nanti habis ini kalian ada tugas ini. Jadi setiap kali ada tugas. Keluhannya mahasiswa, wah Mas tugasnya jadi lebih banyak gara-gara media ini, karena dosen memberikan tugas ini, dosen memberikan tugas ini yang tidak sebanyak ketika semua memberikan tugas karena metode perkuliahannya adalah mengerjakan tugas mandiri. Betul. Oke, jadi ya memang akan tetap berjalan ya mungkin, tapi kita nggak tahu ya nanti proporsinya akan seperti apa. Kemudian nanti juga kehadiran kampus tuh masih relevan lagi apa enggak kan, kita nggak tahu kan, karena metode sekarang ya study from home juga bisa juga toh. Iya, saya tuh kemarin ya mendengar cerita Kak Seto itu loh, ketika dia mulai membangun belajar dari rumah itu homeschooling.
belajar homeschooling waktu itu kan, homeschooling berarti nanti yang ngajari siapa, orang tua atau manggil guru. Tapi kan banyak sekolah di awal-awal ketika homeschooling itu diperkenalkan juga, ini apa sih kok aneh gitu, ini kok sekolah kok dari rumah gitu. Toh lalu ujian kesetaraan lagi, dapatnya paket A, paket B, paket C, perasaannya tuh kok kayaknya menjadi lebih rendah dibandingkan. Tapi toh seiring berjalannya waktu ternyata beberapa teman dan beberapa siswa atau anak itu merasa bahwa homeschooling itu metode paling tepat untuk mereka, karena mungkin di sekolah tidak sesuai yang mereka bayangkan atau bisa dapatkan. Nah, metode itu bertahan juga sampai sekarang lah. Saya pikir media daring, pembelajaran daring ini juga akan seperti itu. Ada beberapa orang juga merasa awalnya itu aneh ya. Iya. Kuliah, Benar. sekolah kok seperti ini gitu ya. Seperti main-main ya. Tapi Main-main. nanti lama-kelamaan ya mungkin orang itu merasa ya itu new normal. Iya, menjadi suatu kebiasaan ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak nih saran-saran nih buat teman-teman kita mahasiswa tuh? Bagaimana mereka harus mempersiapkan diri akan tantangan saat ini dan mungkin nanti di saat ke depan setelah pandemi berakhir. Ada nggak saran-saran untuk para teman-teman mahasiswa? Para dosen yang harusnya memberikan support nih. Ya, saran untuk mahasiswa yang pasti dalam kondisi ini ya, dalam kondisi ini dan yang nanti pasti mungkin akan nanti kedepannya. tidak berakhir pandemi. Yang pasti untuk saat ini mereka harus tetap sehat. Ya. Karena kan beberapa mahasiswa itu banyak yang kos. Dalam kondisi seperti itu mereka harus belajar untuk meregulasi dirinya sendiri. Ya. Entah itu dari kehidupannya mereka sehari-hari, kemudian proses belajarnya juga. Yang pasti mereka harus lebih tahan banting untuk belajar mandiri, lebih dapat meregulasi diri untuk aku harus belajar apa hari ini, apa yang aku pelajari, seberapa lama aku harus belajar, itu mereka harus meregulasi dirinya sendiri. Nah, karena kebanyakan kan walaupun mahasiswa itu juga masih bergantung dari deadline, tugas dari dosen seperti ini, seperti itu gitu. Tidak bisa belajar mandiri seperti itu. Itu sih lebih tahan banting dan lebih belajar untuk mandiri. Iya, betul. Kalau saya sih sebenarnya pandemi ini itu kesempatan buat mahasiswa. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa kita semua, tapi mahasiswa juga salah satu subjek yang bisa diarahkan dengan baik. Belajar keterampilan lain di luar yang dipelajari. Persis seperti dari Ecak bilang, belajar mandiri dimanapun itu penting. Karena sebenarnya mau offline atau online, kebiasaan membaca dan tidak percaya apa yang diberikan oleh dosen itu penting, supaya dia terus menggali. Itu yang pertama, seperti Ecak tadi bilang. Tetapi yang kalau saya tambahkan adalah ke depan setelah pandemi ini, dunia itu berubah. Ya toh sekarang beberapa perusahaan bilang tidak butuh sertifikat, tidak butuh macam-macam lah. Mumpung ada pandemi, kebetulan ada pandemi, mahasiswa itu sebenarnya bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang mungkin mereka nggak pernah bayangkan. Misalnya orang psikologi ternyata ketika selama ini di rumah belajar masak gitu ya, belajar masak terus kemudian malah masaknya berkembang. Ya nggak apa-apa juga, kan? Keterampilan, karena ke depan yang dibutuhkan kan keterampilan lah. Jadi walaupun tugasnya banyak, walaupun orang itu belajar melalui online, jangan dipikir kedisiplinan itu tidak penting ya Mi. Orang tetap butuh disiplin bangun pagi karena dia harus mengikuti jadwal kuliah online-nya. Disiplin mengerjakan supaya yang awalnya tadi nggak apa-apa, kan aku nggak perlu harus naik bis 1 jam. Terus orang pikir nanti aja, nggak terlambat semuanya. Tapi harus tetap itu dijaga sehingga kesempatan belajar keterampilan lainnya tetap ada. Yang awalnya tadi 1 jam itu habis untuk misalnya di jalan, kita bisa pakai 1 jam itu untuk belajar keterampilan lain. Nah, itu sebenarnya yang perlu tetap dipakai teman-teman mahasiswa. Berarti dua poin penting tadi adalah menetapkan regulasi yang ketat ya untuk diri sendiri ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah ini saatnya untuk memperkaya diri. Dan bukan memperkaya secara materi ya. Sama kan? Karena WFH ada keterampilan baru. Ya gini ini. Jadi yang memperkaya kemampuan, memperkaya mungkin hobi yang bisa menjadi uang, betul, kan. Betul.
Wah, iya benar. Ya kayak yang ini iki ya. Ya, seperti misalnya ketika sebelum pandemi itu kami jarang sekali olahraga. Ya, benar. Nah, karena pandemi ini jadi setiap pagi kami berolahraga seperti ini, menikmati Sawah. Ya, sawah seperti Ya. itu, cuci mata dengan kehijauannya. Betul. gitu. Yang Itu berkat yang kami dapatkan. saya gara-gara pandemi ini saya belajar lagi mempelajari huruf Jawa. Wah, ini sekarang dibaca. Teman-teman mahasiswa juga harus gitu kok. Iya. Jangan wah tugasnya banyak nggak. Ya tapi tetap harus disiplin, regulasi diri tadi, sehingga waktu-waktu yang awalnya habis untuk misalnya apa kongko di mall, Iya, ngobrolan itu bisa diisi untuk mengisi buat keterampilan baru. Betul. Iya. Bagus banget itu. Gitu. Oke, terima kasih loh nih. Sama-sama. Berbagi ilmu, Semoga bermanfaat. berbagi keringat ini. Enak banget ini. Panas. Banyak sawah. Pemandangannya indah. Iya. Pemandangannya indah. Oke, nanti apa namanya? Kita setelah ini kita pulang lagi ke rumah toh. Ya. Moga-moga ada sarapan gratis ya. Oh siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.